Terus abang ini kan ini sudah keluar semua nih, udah dibuka. Ini artinya tadi pertanyaan saya balik ke pertama, polemik ini selesai atau seperti apa? Menurut abang gimana? Abang kemarin udah dipanggil ya? Iya. Saksi ahlinya dari buat timnya RRT ya? Ahli. Saksi ahli ya. Terus setelah ini abang melihat gimana nih? Ini kira-kira anginnya kemana nih anginnya? Saya cerita saya dulu. Boleh. Kenapa? Kami itu kan ada irisan. Saya kan meneliti, Bang, ahli kebijakan publik yang meneliti keterbukaan informasi publik. Iya. Dan sampling saya kebetulan ijazah Oke. Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi ini kecil bagi saya, Bang. Oh ya. Ini kita berbicara keterbukaan informasi publik. Oh, secara ini ya. Loh, secara bener. nasional itu sebenarnya ya. Ini etalasi demokrasi kita. Ijazah Pak Jokowi itu bagian kecil aja. Iya. Oke. Menarik. Tapi saya berpikir ini sebagai runtuhnya gunung es. Iya. Kalau yang nomor 1 runtuh, selesai semua. Harusnya bisa dibuka. Lah, sekarang gini, Bang, kalau maaf nih, beliau kan nih bekas orang nomor 1 Republik ini. Sekarang kalau tiba-tiba ada anggota DPR yang ijazah palsu, ada bupati, wali kota, kira-kira ada cukup kuat nggak dia berargumen menahan tidak ngasih? Iya benar, bisa dibuka itu, selesai semua barang. Tapi Bang, abang waktu mengajukan gugatan itu banyak, pasti butuh effort besar kan, segala macam. Nah, kayak misalnya teman tadi di Jawa Tengah, mereka timnya itu harus kuat dong, lawyer segala macam, dokumen pendukung gitu. Jadi gini, Bang, jadi inilah yang saya bilang, saya kan jadi aktivis keterbukaan informasi publik itu sejak 2020-an awal. Tak banyak lawyer yang ngerti. Iya. Bahkan lawyer sendiri nggak jarang bersidang di situ. Sangat jarang, satu-satu lah. Kurang cuan kali jadi kepada main di situ kali lawyer. Karena ini, Bang, informasi ini kan dapur. Oh. Jadi memang nih sisi gelapnya badan publik pasti berusaha menutup. Sisi gelap badan publik. Ya kan? Sementara sisi terangnya publik pingin membuka seterang-terangnya. Dalam hal ini, ya badan publik kan kayak seperti saya minta itu belum tentu dijawab, Bang. Jangankan dijawab, saya yang di komisi di Kemendikdasmen. Sebelum saya bertanya, saya harus tanda tangan dulu. Sebelum tanya. Iya, sebelum bertanya saya harus menandatangani bermaterai. Berjanji tidak akan menginformasikan kemana-mana. Ya, pertanyaannya kalau informasi publik masa nggak bisa dipublikasi? Itu soal apa tuh, Bang? Ijazahnya saya tes juga, ijazahnya. Ke beberapa tempat ya. Enggak, ini kan sampling saya ini untuk keterbukaan informasi ini publik ini, Bang. Saya tes untuk presiden, wakil presiden, menteri, komisaris BUMN. Wah. Cek ombak berat-berat ini. Karena saya pikir tadi, Bang, kalau ini runtuh selesai ini semua. Ngapain pula saya mulai dari kecil-kecil dari RAB ya? Dulu saya di RAB, Bang. Main di situ. Main di situ saya hajar RAB, saya buka juga memang nggak dikasih. Tapi saya ngerti. Itu. Harus itu ya. Proses minimal sabar dulu lah ya, minimal sabar. Nah, melanjut tadi, Bang, itulah penelitian saya itu adalah untuk membantu menjelaskan sisi publik ada nggak ijazah beliau. Ijazah ini dari segi atau enggak ijazah beliau. Hipotesisku, penelitianku adalah ada nggak ijazah beliau. Dalam tentunya ini dalam kacamata publik, kacamata badan publik. Ya. Dan aku ini mengunci penelitian yang baik itu kan ada ruang lingkup. Ya. Nggak melebar kemana-mana. Ruang lingkupku ini adalah untuk pejabat publik, khusus untuk Pak Jokowi, itu saya kunci di 2005 ke sekarang. Karena beliau sudah pejabat publik. Makanya saya tidak mau bersinggungan dengan penelitian Pak Roy. Mereka itu justru menyinggung ranah profesi. Ijazah misalnya, contohnya yang abang tahu lah, mereka kemana? Ke UGM, lihat ke Pak Kasmujo, lihat skripsi. Terlalu melebar ya. Mereka memang ke 2005 ke bawah. Kalau boleh aku bilang, mereka ke 1985, 80 ke 85 semasa beliau kuliah. Kalau abang 2005 ke atas. Semasa beliau jadi pejabat publik. Pejabat publik. Lebih make sense itu ya. Karena itulah menurut saya yang bisa saya ganggu. Loh, kalau seseorang yang berani mempublikkan diri menjadi pejabat publik, udah masuk milik publik dong. Jangan bicara privasi. Iya. Iya kan? Saya setuju itu, jangan bicara privasi. Loh, judulnya udah pejabat publik ya. Iya, jangan bicara rahasia-rahasia segala. Iya. Ingat, pejabat publik itu dia memperoleh kemewahan karena kita kehilangan hak kita. Kita membayar pajak untuk dia. Iya. Ya kan? Betul. Mengapa dia lebih khusus daripada kita? Ya, ini menarik.
Betul benar. Memang banyak orang nggak menyadari nggak soal banyak ini. nggak Ya. nyadari. Seakan-akan kita memilih presiden untuk ngangkat jadi raja. Ada bagian lain yang harusnya kemewahan tadi itu ya. Iya benar Bang. Ada kompensasi dari hilangnya privasi dia. Kompensasinya adalah adanya dana-dana publik mengalir ke dia, fasilitas publik Semua mengalir ke milik dia. publik. Publik. Abang balik lagi. Nah. Kita lihat ruang lingkup tadi bang. Iya. Ruang lingkup Pak Jokowi gimana bang? Jadi lingkup saya tadi, ya saya mengecek dokumen-dokumen yang ada Ya. dipegang badan publik. Makanya Bang, saya minta dokumen itu nggak Bang kemana pertama? Saya minta itu ke ANRI, Andri. Arsip Nasional Republik RI, ya. Indonesia, ke LKD, LKD itu Lembaga Kearsipan Daerah. Lembaga Kearsipan Daerah. Kenapa? Seharusnya dokumen-dokumen beliau itu sudah diarsipkan ke provinsi di Lembaga Kearsipan Provinsi DKI. Tempat beliau maju ini ya. Iya. Pilkada ya. Pilkada. Seharusnya juga dokumen-dokumen beliau itu sudah diarsipkan di Lembaga Kearsipan Daerah Kota Solo. Kota Solo. Oke. Ya kan? Tahu nggak hasilnya ini Bang tiga-tiga ini? Apa? Jong Bang. Tidak ada diarsipkan, bayangkan. Oh. Padahal ini orang nomor 1. Iya. Kok bisa nggak ada ya? Nah, itulah Bang yang saya bilang. Saya penasaran nih. Kenapa nggak ada? Kan mereka jujur, orang nggak dikasih gimana? Orang nggak dikasih ya. Siapa yang nggak kasih? KPU. Saya tuntut lagi KPU Bang. Saya tanya KPU mana? Oh, ini luar biasa. Saya kejar Bang. Semua orang diajar. KPU DKI, Setnek, saya kejar Bang. Mencari barang ini Bang. Bapak ke Setik juga ya? Saya kan nggak boleh ini, ibaratnya saya Prosedur. tembak, tembak kemana-mana nih. Orang ini barang ini berharga banget bagi saya. Betul. Harta korun ini. Harta korun. Itulah di KIP Bang di sidang, Iya. ketahuanlah semua. Ternyata memang KPU tidak memberikan, walaupun itu sudah 25 tahun yang lalu. Oh. KPU terakhir kemarin sidang kita di KI Jateng, ya di Solo, di Jawa Tengah, kita dengan termohon KPU Kota Solo. LKD LKD. Lembaga LKD Solo, iya, Kota Solo. Kearsipan Daerah Kota Iya, Solo. Kita panggilkan majelis memanggil saksi yaitu pihak terkait yaitu KPUD Solo. Jujur mereka Bang, tidak ada kami arsipkan. Ini KPUD Kota Solo bilang tidak ada kami arsipkan. Tidak ada Bang. Artinya dokumen persyaratan itu di mana? Katanya masih disimpan. Loh, mereka coba betapa beraninya mereka menyimpan itu. Gimana kalau hilang? Iya, agak ini ya. Jangan-jangan nanti nasibnya seperti surat seper-seper. Aduh. Betul nggak? Konspiratif sekali ini, betul. Tapi ya syukurnya mereka masih bilang masih ada. Masih Kita ada, tunggu. Kita tunggu. Ya bahaya juga kalau mereka bilang hilang, lebih parah lagi. Bang. Ada disimpan tapi tidak diarsipkan. Tidak diarsipkan. Nah, pertanyaan lagi kan mereka kan bukan tupoksinya untuk arsip. Kita Memang tahu. itu di LKD tadi ya. Iya. Oh. Kita tahu lah Bang. Saya kan udah main-main ke Andri tuh. Saya udah berapa kali ke Andri. Jadi treatment untuk merawat dokumen ini kan ada. Dokumen fisik masuknya. Iya. Oke. Dan KPU tidak punya anggaran untuk itu. Karena makanya memang bukan tupoksinya. Bukan tupoksinya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tiba-tiba jamuran dimakan, Rusak lah ya. rusak, iklimnya nggak terjaga, Siapa tanggung jawab? siapa yang tanggung jawab? Walaupun mereka bilang ada hukumannya ya ada. Nah, dari situ Bang, saya juga ini Bang, saya cari tadi, saya ke Setnek juga, saya juga ke BUMN. Saya cari ke BUMN juga, karena beliau pejabat negara di Danantara. Saya cari juga, saya kejar bagaimana Bang. Ada hitungan saya ada 11 lembaga, kementerian lembaga pemerintah daerah. Bentar Bang. Abang ini keliling nih. Keliling saya. 11 lembaga. Itu bukan usaha yang gampang ya. Dan kosnya juga lumayan tuh. Ya, Abang yang modalin siapa nih? saya pribadi Bang. Bener nih. Serius Bang. Serius nih? Serius saya. Bukan dari sana sini. Enggak. Ntar ada tokoh belakang layar lagi. Ya enggak lah. Enggak ya? Enggak, saya jamin ini 100%. Artinya bisa PPATK bisa nggak apa buka lah. Enggak, Rekening saya nggak apa-apa. bercanda. Karena memang nggak ada. Ya istilahnya gini, kayak saya juga apa ya? Saya itu kalau penasaran, saya kejar Bang. Saya orangnya gitu. Kalau penasaran, enikos kejar demi Jadi sesuatu insting yang. peneliti jalan Iya. ya. Oke. Dan aku melihat benefitnya juga ada. Aku juga nggak apa istilahnya. Ya jangan malu-malu lah. Nanti kan aku terbitkan buku. Jadi, bagaimana terlibat buku ya? Karena buku ini akan lebih mahal karena investigatif. Ini Benar-benar bagian dari white paper atau? enggak lah. Ini warnanya kan beda. Menyambung tadi. Saya jelas ini tidak ada hubungan, Bang.
Siap. Saya karakter buku saya jelas beda, jenis penelitian saya beda. Kalau mereka itu, kalau saya perhatikan penelitian mereka itu sifatnya eksploratif. Makanya terkesan mereka itu tidak punya pola. Padahal memang itulah tipikal penelitian yang namanya eksploratif. Explore. Bayangkan abang dulu misalnya orang belum tahu bumi itu bulat. Magellan itu Columbus dia kira tembus ke Filipina. Iya. Padahal dia ketemu Bahama. Iya. Karena apa? Itulah explorer, Bang. Jadi kita jangan berharap pada perfect inilah, seperti saya yang penelitian saya tentang eksplanatif. Satu lagi tujuan penelitian ada 3 ya. Iya. Explorer, eksplanatif, deskriptif. Saya eksplanatif. Makanya saya banyak ini, Bang, banyak pembanding. Abang nggak akan Lebih kritis. komprehensif bahan Lebih- materinya, oke. Kayak ini Jajah inilah. Kan nggak mungkin saya ambil satu saya terangkan. Iya. Kalau saya nggak butuh yang lain. Ini akan saling terkait, saling menjelaskan satu sama lain, saling menguatkan.